Nah, yang kemarin itu sudah mempelajari noun phrase ya. Noun phrase itu bisa kasih contoh apa kemarin itu? Noun phrase contohnya apa ya? Sambil saya tulis ya. Baik, kemarin itu misalkan a substantial increase. Nah, ini noun phrase. Nah, kemudian yang kedua misalkan a significant decline, ini yang turun. A wide fluctuation. Nah, misalkan di sini um, no change, no change. Nah, gini. Ini untuk noun phrase, gitu. Kemudian selain mempelajari noun phrase, ya, kita juga sudah mempelajari verb phrase, ya, verb phrase. Yang pertama, jika kita compare dengan yang sebelumnya, gitu ya. Jadi ini berubah jadi apa kalau verb phrase? Increased substantially. Increase substantially, gitu ya. Yang kedua, decline Significantly. significantly. Nah, terus kemudian eh, ini harusnya pakai F kecil ya, I kecil dan D kecil. Cuman ya udah gini aja, bisa rubah aja ya. Nah, ini frasa. Fluctuated, misalkan fluctuate Widely. widely. Ya, kemudian yang terakhir adalah misalkan kita buat remain remain stable. Remain stable. Nah, ini noun phrase sama verb phrase. Kenapa harus mulai dari sini dulu? Karena faktanya banyak yang keliru. Seperti itu ya. Eh, ingin membuat struktur yang lebih besar kalimat, tetapi frasa-frasanya itu udah keliru gitu ya. Itu yang membuat kesulitan. Kemudian selanjutnya kita juga sudah mempelajari ya sentence. Ya, sentence kan kalau kemarin itu ada sentence types, ada sentence structures. Terus yang kita pelajari sentence patterns. Kalau sentence types itu dibagi berapa? Dan tetap itu yang compound kompleks itu bukan? Hmm, Oh, yang deklaratif. hmm, kalau ada sentence types juga ada apa namanya sentence structures. Kalau sentence types itu yang deklaratif segala macam ya. Ya tentu Oh saja ya. yang kita yang statement. Nggak boleh ada interrogatif di kalimat ini gitu ya. Terus kemudian sentence structures. Sentence structures itu akan mempengaruhi ya apakah kita menulis compound, kompleks dan seterusnya. Nah, maka ada berapa? Yang pertama adalah simple sentence, complex sentence, compound complex sentence, dan simple sentence, compound complex sentence ya ada 4. Nah, kemudian ini sentence patterns yang memang kita gunakan atau istilahkan untuk menggambarkan pola-pola gitu ya dalam penulisan kalimat untuk AS Writing Task 1. Yang pertama adalah subject plus verb plus object plus adverb gitu kan. Nah, yang kedua subject plus verb plus adverb. Terus yang ini subject plus verb ya plus adverb tapi untuk yang kelipatan ini pakai asterik. Yang terakhir adalah expletive ya. Tambah be, tambah subject, tambah adverb. Seperti ya. Nah, yang ini. Nah, kita sudah mempelajari noun phrase, verb phrase, sentence pattern. Nah, contohnya sentence pattern itu seperti apa? Untuk yang subject, verb, object, adverb. Contohnya Misalkan, the the figure. figure experienced. The figure for apa dulu? Oh ya, the figure for coffee sales Mm-mm. experienced. Misalkan kita
Jadikan simple past ya. Terus Uh, fluctuation. wide fluctuation. Terus tambah adverbnya. Ya, From misalkan. from February to April. Nah, nah ini sudah lebih besar ya. Lebih apa strukturnya lebih panjang gitu ya. Misalnya bisa dipanjang. Nah ini, nah biar enak. Terus yang kedua, Yang kedua, the sama ya, the figure for coffee sales terus fluctuated widely. good. Terus Dia samain ya, saya pakai from ya, from samain February. ya. Hmm. Terus yang ini, yang ya kalau untuk yang ketiga tuh nggak usah dipaksakan karena memang apa ya, saya sendiri tuh bukan jarang lagi ya, bahkan hampir tidak saya gunakan ya, karena nilai-nilai atau figur di dalam ice Martin Task One itu kadang-kadang nggak bulat ya. Jadi misalkan enak kan kalau 500 ke 1000, 2000 ke misalkan 4000 kan enak, dua kali lipat double gitu ya. Nah, tetapi nanti kalau memang dalam soal official terutama menemukan hal yang seperti itu, ya langsung aja gitu ya. Itu pakai double, treble, quadruple gitu ya. Baik, the figure kita buat aja sebagai contoh aja. Terus, Ya, for coffee sales terus, doubled. hmm, Hmm, ini aja langsung. Nah, ini aja. Terus langsung expected ya. dia nggak harus dikasih kayak doubled widely gitu-gitu ya? Double itu sudah kelipatan sebenarnya ya. Jadi kalau Oh, misalnya double widely ya nggak nyambung sih. Karena double itu hanya naik dua kali lipat secara luas, kan nggak nyambung. oh ya, oke. Nah, kecuali nanti ada dua adverb ya. Kalau misalkan mau dirinci lagi, yang pertama adverb yang pertama itu terkait dengan ini apa namanya nilai. Misalkan eh doubled misalkan from 1000 to 2000 gitu. Oh, Atau bisa juga nanti gini disatuin dengan eh, si bulan itu sendiri ya, double from misalkan, atau gini aja 1000 to 2000 ya, from, atau February to April in misalkan during 2 months misalkan gitu ya. Ini terlalu banyak adverbnya. Nah ini kan ini adverb of time ya, ini kan adverb juga kalau prepositional phrase gitu. Nanti misalkan from 1000 ya, misalkan on March misalkan to 2000. Kalau misalkan oke, atau nanti si adverb itu ke belakangin ya. Kalau kebanyakan adverb tuh khawatirnya khususnya untuk yang ketiga ini ya, itu malah ingin struktur lengkap tapi si maknanya atau juga makna yang dihasilkan dari pembentukan kalimat tersebut ya, hasil menyusun frase-frase tersebut itu malah bikin ambigu ya seperti itu. Seperti tadi double apa tadi? Double significantly ah widely. widely kan nggak mungkin naik dua kali lipat secara apa lebar gitu kan. Nah, baik. Lanjut lagi. Okay. There was There a, were a significant in fluctuation. Ya, increase aja nggak apa-apa. Increase significant increase of of 60% 60%. from February to April. Nah, tuh. Oh, ininya belum. In the coffee sales. Nah, ini inti yang dipelajari kemarin. Dan sebetulnya ini kita saya pengen satu-satu non phrase, verb phrase, sentence patterns. Nah, terus kemudian incorporating data. Nah, ini kita masukkan datanya. Coba
Lihat yang nah di sini aja. Contoh misalkan yang kedua, kalimat kedua ya, tambah data gimana? The figure for coffee sales fluctuated widely. Apa? Uh, Between. Misalkan kita ngebayangin aja ya, ada suatu fluktuasi tuh antara misalkan nilainya tuh 45 ke 75 ya. Berarti tengah-tengahnya berapa? Atau 50 ke 70. Berarti sekitar berapa tuh? Tengah-tengahnya tuh 60 gitu. Berarti misalkan 50% tuh and 70% gitu. Bisa kayak gitu. Seandainya kita tuh agak ragu, misalkan nanti atau 60 lah. Jadi di antara itu, tapi biasanya kalau yang lebar tuh berarti si perbedaan antara awal sama akhirnya tuh nggak terlalu tinggi ya, kayak itu 50 sampai 80 enggak. Biasanya sama 60 gitu. Jadi tuh dia eh, melebar gitu ya, naik turun gitunya, atau gambar gunung istilahnya atau apa ya, ceruk itu ya, gitu. Nah ini juga harus ditambah. Jadi tidak hanya Februari sampai April itu kan cuman Februari, Maret, April 3 ya. Misalkan sampai September misalkan, atau sampai eh, March misalkan to June misalkan seperti itu ya, atau July enggak diperpanjang between 50 and atau misalkan 70 lah seperti itu. Nah kayak gini. Nah berarti kita sudah mempelajari berapa poin Miss ya, noun phrase, verb phrase, sentence pattern, kemudian incorporating data. eh Kemarin yang belum tuh apa? Rounding mungkin. approximation. Approximation. Baik. Nah, ini sebelum kita masuk, saya akan jelaskan karena memang harusnya selesai kemarin ya. Kalau waktunya dan juga ada pembahasan ya, ada pertanyaan kemarin tuh kita bahas itu dulu. Nah, approximation itu kayak gini. Misal nih, nilainya itu 69%, Miss. Ya, 69% gitu ya. Nah, saya tuh ingin menulis 70%. Nah, itu kan dibulatkan kan? Rounding atau approximation gitu ya. Nah, maka misalkan tulislah there was ya misalkan substantial incline ya of misalkan berapa of just atau slightly below 70%. There was a substantial incline atau substantial increase gitu ya, of slightly below 70 misalnya ya, in the cells of atau misalkan in the book cells ya, from 2020 to 2022. Nah, gini. Nah, dari nilainya itu yang 69%, kita tarik ke arah 70%. Berarti ini dinaikin atau dikurangin? Tentu saja dinaikkan ya. Nah, itulah yang poinnya ya. Poinnya terkait dengan eh, approximation itu. Ya, 69 ke 70. Gitu. Nah, terus kemudian ya, contoh yang lain. Jika misalkan kita tuh ingin menurunkan karena agak kagok tuh nanggung gitu ya. Nilainya tuh 72 misalkan. Nah, sama dengan yang ini ya. Ini saya kopas biar cepat. Nah, di sini. Nah, nilainya tuh misalkan ya 72%. Nah, seperti ya, 72%. Nah, ini.
Nah, tetapi bukan slightly below. Atau di sini slightly under ya, biar lebih formal. Sedikit di bawah 70. Kalau ini slightly sedikit di atas ya above. Nah, gini. Ya kan? Nah, jadi ini salah satu contoh dari approximation yang dikurangi. Kalau yang ini kan dinaikin ya, dinaikkan sebetulnya nilainya. Terus kita juga kadang-kadang ya menemukan suatu data di mana tadi fluktuasi ya. Ingin saya gambarkan mungkin ini nih. Nah, kayak gini. Nah, ini enaknya zoom ya. Nah, kayak ini. Terus misalkan dalam aksisnya itu ini. Nah, let's say kita ambil tengah-tengah lah ya. Eh, bentar. Nah, di sini kan. Nah, di sini sama. Nah, ini. Nah, gini kan. Hmm. Misalkan coba ini berarti 0, ini misalkan 10.000, ini atau ini 1.000, ini 2.000 ya. Harus ditulis dulu. Nah, ini 2.000. Ini 1.000. Maka nanti ini menurut Miss berfluktuasi itu antar apa dan apa nanti bahasanya? Sekitar berapa? Hmm. Kalau Hmm. kita melihat mungkin let's say kita tuh lihat di sini banyak juga yang ya tuh dia di tengah-tengah gitu ya. Si si datanya tuh. Bentar. Kok susah diangkat? 250 ya itu. Ah, susah diangkat. Oke. Nah, ini kan di tengah-tengah juga ada ya. Terutama misalkan di sini Januari, Februari, March dan seterusnya ya. Di tengah-tengah itu sebenarnya ada di nilai ini gitu ya, antara 1.500. Jadi sebenarnya nanti kita bisa misalkan there was a wide fluctuation misalkan seperti itu ya. Coba bikin kalimatnya mungkin kita sama-sama. Gimana? Ini fluktuasi ya. Hmm. Hmm. There was a wide Fluktuasi. fluctuation fluctuation. Nah, kita bisa nambahkan aja ya, misalkan in the coffee sales, ini datanya dulu. Nah, terus ke nilainya dulu. Win, misalkan 1,000 and 2,000 uh, during all period of time gitu lah. Ya. Nah, seperti ini. Terus kita tambahkan rounding. Ya. Atau misalkan kan kayak gini ya, ini kalau pakai adverb ya. Tapi kalau misalkan kita katakan 1.500 ya mungkin sah, sah ya, karena antara misalkan nanti agak rubah ya, itu si naik turunnya tuh tengah-tengah ya, ya kebanyakan misalkan di awal mungkin naik, terus nanti di akhir turun. Tetapi di tengah-tengah itu sekitar di antara 1.000 2.000 lah, berarti kan 1.500 gitu ya. Nah di sini in between and misalkan kita rubah, misalkan jadi eh around misalkan 1,500. Nah, gini. Misalkan from ini ada bulannya di bawah ibaratnya seperti itu ya. January to December in 2022 seperti itu. Nah, seperti ini. Dapat ya poinnya? Ya. Nah, itu ya. Baik, itu ya eh,
saya save dulu sebentar. Mana yang save? Ini cara save-nya itu, ini cara save-nya gimana Mas ya? Oke lah, gak apa-apa, ini close aja ya. Ya, udah saya ini kok screenshot. Oke. Baik. Nah, ini kita sudah mempelajari dan apa mempelajari poin-poin yang kemarin gitu ya. Ini hampir setengah jam nih, karena memang materi banyak banget jujur. Ini untuk 2 hari sebetulnya memang. Nah, terus kemudian ada materi ini yang terakhir tuh itu ya, yang preposition ya. Terus approximation values yang ini. Terus adding explanation tuh simpelnya gini, Miss. Ya, kita simpelnya saja gitu ya. Jadi nanti Miss-nya itu bisa memasukkan kalimat inti atau bisa dikatakan itu atau ya dikatakan itu dengan general descriptions kayak the number of coffee sales increase between bla bla to bla bla bla. Nah, nanti pakai koma Miss, pakai koma ya. Terus kan itu naik. Nah, barulah nanti numbernya. Jadi si proses incorporating data itu diakhirkan gitu. Boleh kayak gitu. Dengan cara verb ing, koma verb rising misalkan nanti increasing atau misalkan decreasing tuh dan seterusnya gitu ya. Nah, itu namanya uh, adding explanation gitu. Sebetulnya sah-sah saja nanti kalau ingin membuat lengkap ya kayak tadi ya, kayak yang whiteboard tadi ya, itu malah lebih lengkap, Miss. Oh, udah nggak ada ya. Lebih lengkap gitu. Tetapi ada pola yang seperti tadi ya, di mana si penjelasannya termasuk yang numbernya itu adalah yang menggunakan verb ing terus nilai gitu. Nah, kemudian ada juga, nah ini disebut dengan reduce form, apa namanya, adding explanation ya. Ada yang reduce form sebenarnya ini penjelasan dari adding explanation ya. Nanti yang asalnya misalkan di sini yang lihat normal form ya, bentuk normal atau buat see this experience arise in the number of tourists coming in through the airports which reach, kayak gitu. Nah, ini tuh namanya reduce form. Nah, tetapi nanti kalau kita hubungkan dengan materi sebelumnya itu yaitu terkait dengan nilai ya. Nah, itu tuh yang atasnya general description, yang bawahnya supporting details gitu. Nah, ini menggunakan kalau di grammar itu reduce ya, karena nanti ada which itu tuh dihilangkan gitu. Nah, ini tuh di reducing tekniknya tuh seperti itu. Cuman ya menurut pendapat saya ya, ini saya sengaja untuk mempermudah tapi juga tidak mempersimpel nilai ya, tidak mengarah ke sana tetapi untuk mempermudah. Jadi mempermudahnya itu nanti kita apa namanya lebih lengkap tapi eh, apa namanya lebih mudah ya, lebih mudah yang tadi kan lebih mudah ya, tapi itu lebih lengkap gitu daripada ini teknik-teknik reducing yang memang bisa dikatakan perlu pemahaman yang grammar yang lebih detail lah sebenarnya seperti itu ya. Gitu. Jadi tetapi memang dijelaskan dan dipelajari itu saya ambil dari buku Ibrahim Tahasoni dan juga Adam Smith, di mana memang teknik-teknik ini tuh ada gitu. Jadi sekedar kalau saran saya sih sekedar mengetahui aja gitu. Syukur-syukur nanti bisa mengimplementasikan. Tapi saya jujur jarang saya memakai pola-pola yang lebih lengkap tetapi itu lebih mudah menurut pendapat saya karena apa yang disajikan itu benar-benar merepresentasikan. Kalaupun ingin misalkan agak sedikit kayak pakai teknik reducing segala macam ya dalam menjelaskan tren, yaitu nanti diulik saja seperti itu. Nah, terus kemudian materi yang kemarin yang belum kita pelajari itu yaitu connecting trends, Miss. Ya, connecting trend itu seperti apa? Jadi gini, ada kondisi di mana misalkan nilai pertumbuhan kopi ya, penjualan kopi itu kan naik misalkan dari eh, Januari ke Juni misalkan. Tapi ternyata di Juni itu nurun drastis eh, dari Juni nurun ke Desember seperti itu. Nah, maka kita bisa mengkoneksikan membuat dua kalimat dengan di tengah-tengah dua kalimat tersebut ada conjunction seperti itu. Misal kita buat suatu kalimat ya.
Misalkan seperti ini. The number of coffee sales, misalkan gitu ya, experience atau juga registered ya. Registered itu artinya mengalami ya, a significant increase ya. Ini increase terus sebenarnya banyak kata ya di sini increase, tapi untuk mempercepat dan mempermudah speed ya. Misalkan between January and June. Nah, but it. Nah, it misalkan ini kan subjek verb objek. Nah, kita setelah itu gabungkan ya. Gabungkan dengan subjek verb adverb. Nah, but it misalkan eh apa namanya? Decline. Decline misalkan decline drastically. Drastically ya tuh misalkan langsung ke nilai 15% misalkan ya 15%. Nah, kita tidak perlu nanti bulan lagi, bisa kita ganti juga misalkan at the end of period. At the end of the period misalkan ya. At the end of the period. Nah, seperti ini. Naiknya misalkan dari 0 sampai 90%, let's say seperti ya. Atau enggak 90% ya, misalkan 75% lah, atau menengah kan 60 atau 65% ya. 65%. Sorry. Nah, jadi jumlah atau nilai penjualan kopi mencatatkan suatu peningkatan yang signifikan sebesar 65% ya antara bulan Januari dan juga Juni. Tetapi it-nya balik lagi kemana, Miss, kira-kira? It-nya balik kemana? It ini. It-nya significant increase-nya nggak? Apa official Baliknya ke the number-nya. Nah, the number. Oh, Gini. Nah, ini tuh akan nambah nilai, Miss. Kenapa? Karena yang pertama, ini klasifikasinya kalimatnya menjadi kalimat apa? Compound sentence. Ya, artinya dia itu kalimat majemuk setara. Gini. Ya. Nah, terus kemudian selain itu ada juga yang namanya ini ditambah nilainya tuh nanti ada substitution. Substitutionnya mana? Nah, ini atau bahasa simpelnya tuh ya tuh pronoun lah. Nah, gini. Ya. Nah, ini kan berarti mengkoneksikan, tetapi mengkoneksikannya tuh antara kontras, dia menggunakan kontras. Nah, referencing. Ini tuh ini pronounnya, ini reference-nya. Nah, dari it ke number of coffee itu disebutnya referencing namanya. Ya, gitu. Istilahnya yang di IELTS itu seperti itu ya. Ya bahasa grammar mah simpelnya itu pronoun lah gitu ya. Nah, cuman memang bahasa IELTS gitu di sumber-sumber yang terkait. Nah, kemudian ada juga ya kalau kita gambarkan gitu ya di dalam whiteboard, apa yang kita tadi tuliskan, ini let's say kita tuh menemukan suatu aksis X dan Y-nya tuh kayak gini. Asalnya tuh naik gitu ya, naik gitu ya. Nah, tiba-tiba turun drastis gitu. Nah, itu yang tadi kita coba jelaskan di dalam suatu kalimat ya. Nah, tetapi ada yang kayak gini. Ah, nah, kayak gini. Kira-kira Miss pakai spoken aja, gak usah ditulis. Kira-kira bisa jelaskan nggak? Ini naik kan sebetulnya ya. Cuman ya. kan ada perubahan yang cukup signifikan nih. Yang coba jelaskan. Di dalam satu kalimat yang itu menggunakan compound atau kompleks, silakan. The number of coffee sales registered a
slightly increase. Oh, salah. Slight increase. Ulang ya, saya tulis biar lebih enak. Gimana tadi? Registered a slight increase of Apa? A white atau apa? slight increase. Slide. Increase Mau dikasih nilai? wait, of 15% Ya, bisa. Terus? between January and March gitu. Ya, And ini March, tengah tahun lah, gitu ya kan, tengah-tengah, misalkan. Oke, March, terus lanjut lagi. koma, bisa pakai then gitu nggak ya? Itu nggak bisa pakai then, harus pakai and. Nah, itulah. Nah, terus Oke. And bisa langsung kayak fluctuated gitu. Atau kayak bisa, and bisa, bisa, and it fluctuated oh, widely. fluctuated atau apa? Kan yang Iya. kita ini naik atau fluctuated kalau yang ini? Oh, oke. Jadi langsung and increase Ah, widely gitu. kalau Inggris ini menengah dia. Kalau nggak substansialnya significantly kalau kayak gini. Oh, berarti pakainya Mau pakai apa? Atau misalkan yang iya. naik banget tuh ini nih. Ini dress. Ada kan siapa tahu misalkan nanti tren tuh kayak gini. Ini drastic, Drastically. drastically gitu ya. It Drastically. Terus from March to June. tuh. Oh, ya, from March to June. Nah, gitu ya. Increase drastically. Nah, ini tuh ya Pakai ke off-nya. angka. Nah, let's say misalkan ini tuh Tuh, nilainya tuh, nah ini harus memahami, misalkan ini kita lihat ya. Nah, ini tuh mau di angka berapa misalnya? 100 gitu. Enggak, 90. 95 misalkan ya. 95 ribu. 95% gitu maksudnya. Ya, karena pakai persen tadi ya. Nah, berarti di situ tuh 95, 95% gitu. Nah, kayak gini. Jadi jumlah coffee sales itu mencatatkan suatu peningkatan yang tipis ya sebesar 15% antara Januari sampai March. Dan kemudian ya itu bisa pakai and then increase, tapi ada it yang memang tersembunyi sebetulnya. Dan lebih baiknya memang dihadirkan saja. Nah, karena memang itu yang menambah atau membuat si kalimat itu menjadi compound dia. Ada and gitu. Nah, gini. Jadi udah eh, semoga bisa lebih memahami ya dan nanti bisa diimplementasikan di dalam eh, proses menjelaskan tren ya. Seperti itu. Sudah eh, dipahami atau ada yang masih tanyakan? Ini kalau misal kayak between and terus habis itu belakangnya ada n-nya lagi itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena beda. Kan di grammar itu bukan menilai estetika, tapi benar salah. Nah, iya, benar salah. Karena memang eh, NN gitu kan. Nah, seperti nanti in gitu ya. In-nya itu yang pertama tuh si data, in misalkan in coffee sales, terus in 2002. Nah, kita tidak menilai itu, estetika bagus, tapi grammar itu menilai itu whether it is correct or incorrect gitu. Nah, terus yang pertama itu. Yang kedua, between and di sini tuh dia korelatif, dihubungkan gitu. Oh Ya. iya. Heeh. Atau misalkan jika misalkan nanti nggak mau ya pakai koma gitu. Oh, pakai koma juga boleh kalau sebelum n. Boleh. Kalau misalkan nanti NN gitu ya. Nah, untuk membatasi yang pertama itu
itu untuk adverb. Nah, and di sini tuh untuk menghubungkan dua kalimat. Tapi ya biasanya kalau memang itu subjeknya sama itu tuh tidak ada. Jadi intinya ya tidak perlu di ini ya, di istilahnya bukan menjadi poin yang harus di Oke. ini gitu ya. Masalah bukan itu. Jadi sah-sah saja sebenarnya. Atau misalkan nanti kalau nggak mau bingung ya dengan ini, Between-nya diganti from dulu gitu. diganti aja posisinya. Nah, Oh, oke. gitu. Jadi banyak cara untuk membuat eh, kalau mau ngejar apa namanya bukan estetika ya tapi kalimatnya itu baik gitu ya enak dan nggak salah-salah itu repetisi ya nanti kita kreatif aja. Tapi eh, hal yang harus diingat kadang-kadang di kelas latihan itu ingin kreatif tapi ngide gitu. Nah ngidenya itu kadang-kadang tidak memakai pakem atau tidak memahami pakem. Wah, itu hasilnya ini. Nah, misalnya karena udah belajar gitu ya, rata-rata ketika praktek, oh ini keliru ikut ikut pola yang mana gitu. Nah, itu biasanya biasanya lebih cepat gitu. Nah, ini boleh nanti miss kreatif, tapi nanti kayak misalkan, oh pakai compound atau kompleks, ya ada nanti saya tunjukkan ya kalau di kelas praktis atau nanti download aja IELTS Writing Band Descriptors, Descriptor, IELTS Writing Band Descriptors for IELTS Writing Task 1 gitu. IELTS Writing Band Descriptors, IELTS Writing Task 2. Nah, itu tuh ada penjelasannya tuh. Lihat yang GRE, nanti tuh ada nilai salah satunya tuh eh pokoknya mampu untuk menuliskan kalimat kompleks. Nah, kalau yang 6 tuh berusaha untuk menuliskan kalimat kompleks, tapi yang simple sentence itu lebih mudah dipahami. Kalau yang 5 itu nilainya tuh kalau nggak salah dari GRE ya penjelasannya tuh lebih bagus menulis kalimat simpel saja karena lebih mudah dipahami. Kalau 6 tuh ada usaha, kalau 7 tuh benar-benar udah mahir, mau itu kompon atau mau kompleks gitu. Nah, termasuk salah satunya adalah ketika mengimplementasikan dan menjelaskan tren ini. Ya, oh ini tuh dari sini ke sini, oh ini pakai pakai apa? Ya, misalkan pakai and menghubungkan langsung atau pakai misalkan eh apa gitu ya. Nah, dan seterusnya, gitu ya. Baik. Nah, itu saja ya untuk materi. Terus exercise saya kira nggak usah ya, karena memang tadi dicontohkan dengan banyak sekali poin-poin yang sifatnya juga eh, kayak exercise ya kita lakukan sama-sama ya, kita kerjakan sama-sama. Nah, itu ya, setelah kita mempelajari hari pertama di pertemuan 11 itu introduction, di kedua itu overview, yang pertemuan ke-13 itu describing trends, ini pertemuan ke-14 ya, ini compression degree atau comparing data. Nah, ini juga dari tahun ke tahun ya, memang jatuhnya IELTS speaking itu kadang-kadang kemakan waktunya karena memang eh, jadi IELTS writing task 1 itu sedikit ya. Ini saya jelaskan dulu biar memahami gitu ya. Dan ini juga udah diupayakan, makanya ada pergantian di tahun 2023 ya. Cuman itu hanya slide saja, bukan pergantian pengurangan karena memang nggak bisa. Di offline itu 5 pertemuan ini itu tuh asalnya tuh 10 Miss. Jadi latihan dikit ya kayak listening reading kan itu ngepas banget kan. Ya, latihan teori 30 menit praktis atau like exercise reading gitu. Nah, di writing itu 5 slide ya 5 poin-poin itu asalnya tuh itu tuh dari yang 10 gitu. Ini yang saya yang bikin sebetulnya. Cuman eh, memang saya sendiri memang ngerasa kesulitan kalau dikurangin gitu. Ini bagian yang mana gitu penting. Mungkin lagi proses gitu ya. Em, nah, dari 5 itu tuh sebetulnya di reduce dari 10 gitu. Kayak misalkan yang kemarin intro, analyzing data sama intro ya seperti itu. Nah, em, poinnya tuh apa? Poinnya ingin menyampaikan bahwa memang ini kadang mohon maaf nanti kalau misalkan ke kepake jadi dua speaking nih ya untuk the third meeting sama the fourth ini ya. Karena untuk yang body itu yang mudah-mudahan sedikit ya. Kalaupun enggak, mohon maaf nanti kita apa untuk speaking itu di rapel seperti itu ya. Karena untuk IELTS writing task itu IELTS writing task itu cuma 3 ya. Saya akan usahakan gitu ya untuk eh, membagi waktu dan yang penting semua materi tersampaikan ini. Jadi intinya nanti kalau yang pertemuan, sorry, untuk yang IELTS speaking yang slide atau PowerPoint yang ketiga dan keempat,
kemungkinan hari ini juga nggak tahu bakal tersampaikan atau tidak ya. Kita fokus ke sini dulu karena materinya tadi ya itu di reduce dari 10 pertemuan bayangkan jadi 5 gitu. Itu poinnya. Baik. Oke. Eh kita lanjutkan lagi ke compression degree. Hari 11 itu apa? Introduction, hari kedua itu overview, hari ketiga itu atau ke-13 itu describing trends. Nah, kita masuk ke comparing data. Sebelum nanti kelima atau ke-15 itu ya, itu adalah body paragraphs gitu seperti ya. Nah, introduction, overview, describing trends, compression degree dan juga body paragraphs itu membentuk ya pemahamannya juga memang dan penjelasannya juga memang itu baik nanti akan membentuk dan juga membantu ketika proses menulis ice writing task one. Tentu saja nanti harus implementasinya banyak ya. Kita tadi tahu bahwa dengan memahami pola-pola ya dari noun phrase, kemudian verb phrase, sentence patterns, kemudian incorporating data, terus juga connecting trends, rounding atau approximation. Nah, itu kan membantu ya tadi secara fakta itu membantu sangat membantu dalam menulis ya dibandingkan nanti kayak pakai eh, tes pribadi atau juga your own language. Nah, karena dalam AS itu sendiri di deskripsinya uh, ice writing task one has their own language. Pokoknya more or less kayak gitu ya penjelasannya. Nah, terus apa perbedaannya ya dengan materi sebelumnya itu yang comparison degree atau comparing data ini dengan yang describing things itu apa bedanya? Ini sama-sama membantu juga karena equal ya antara describing trends dengan comparison degree. Kenapa? Karena kalau misalkan saya ibaratkan ya dan juga saya ilustrasikan seperti itu. Nah, maka kalau describing trends itu, Miss, dia itu digunakan ketika misalnya itu melihat perjalanan data atau juga si tren tersebut, ya tentu saja tren memang berubah ya. Nah, itu dalam kondisi dinamis berkembang kan. Nah, misalkan dalam contoh ini misalkan itu setengah tahun itu naik, kemudian setengah tahun sisanya itu stable gitu ya. Coba Miss buat kalimat setengah tahun eh, naik, setengah tahun mendatar atau stable gimana? Tahun-tahun lagi setengah tahun mendatang. Pakai yang there was gitu. Hmm, boleh boleh. Setengah there was apa sih? Ini pakainya substantial increase gitu. Boleh. There was a substantial increase um, from enggak in the coffee sales from January to June um, and it remains stable and bisa kayak until the end of the period gitu. Boleh. Biasanya in at the end of the period atau misalkan kita ini eh, variasi baru ya. Misalkan oh itu tuh 6 bulan sisanya. Berarti gimana? Di 6 bulan tersisa. Berarti in In the uh, in the the last gimana ya? 6 months. Nah, ini udah ya. Ini makin makin cepat ya, makin eh, bisa menjelaskan. Nah, tetapi masalahnya kadang at the same time kita tuh harus menerangkan suatu data dalam kondisi bergerak dan juga dalam kondisi diam. Jadi dalam kondisi dinamik dan juga dalam kondisi statik, Miss. Misalkan sebetulnya at the same time ya kita juga misalkan di sini eh, ada data yang lain ya. Nah, misalkan gini. Nah,
inilah, ini yang kedua ya. Nah, terus lagi ya. Nah, ini yang asalnya tinggi. Eh, nah gini. Kita tuh ingin menerangkan yang garis merah dulu, Miss. Oke. Ya. At the end of the period tuh dia sebagai apa? Kan awalnya sama-sama nih, ya. Sama-sama naik gitu. Ah, ah. Dia menjadi yang tertinggi kan? Ya. Yes. Nah, berarti terlepas nanti kita bahas nanti ada titik pertemuannya, pertemuan nanti di kelas lain atau pertemuan lain gitu ya. Ada titik temu ya. Tapi kita menerangkan fokus yang merahnya aja gitu. Ya, yang poinnya adalah kenapa kok saya gambarkan yang kuning sama yang biru? Karena kan kalau the highest mah itu kan harus ada pembandingnya. Kalau misalkan dia tuh the smartest in the class, ya berarti kan ada 30 orang. Berarti ya gitu ya. Kalau mau, itu kan superlative degree. Kalau mau komparatif berarti kan harus ada dua orang. Misalkan antara John sama Mary gitu ya. John sama Mary. Nah, misalkan John yang lebih pintar. Berarti John is smarter than Mary. Ah, berarti dua tuh kan. Kalau misalkan komparatif. Kalau yang superlatif itu ada banyak. Nah, ini kan termasuk yang superlatif. Kalau yang positif itu kan ada tiga ya. Superlatif, komparatif, sama positif. Kalau positif itu kayak misalkan di sini tuh, nah titik temu di sini nih. Nah, ini tuh nilainya tuh misalkan ini ya yang di bulan ini let's say bulan Jun lah ini terus bulan ini tuh nilainya tuh let's say 75 ribu gitu ya. Nah, bisa kita katakan misalkan yang merah itu kopi, yang kuning itu susu gitu ya. The number of coffee ya was the same as that of milk on June ya with misalkan 75 the same as itu tuh positive degree atau misalkan as high as itu nanti kita akan pelajari di materi ini. Nah, itu kan dalam kondisi statik dia. Nah, kita harus menghubungkan ya, kita fokus ke yang merah aja dulu. Dia tuh naik terus mendatar dan dia tuh mencapai yang tertinggi di bulan terakhir gitu atau misalkan di 6 bulan tersisa gitu ya. Maka dapat ya poinnya ya. Jadi kita jelaskan dalam kondisi apa eh, statik dan juga dynamic gitu ya untuk si variabel tersebut. Nah, maka misalkan there was a tadi itu ini saya ambil dari sini aja. Nah, there was a substantial increase ya. Nah, di sini of berapa lah ini tuh ya. Misalkan naiknya tuh apa nih? Sampai 50%. 50 ya atau berapa? Oh, itu kayak sekitar 70 ya. Iya, 70 karena nggak ada nilainya ya. Ini Eh, kita meraba-raba ya. Jadi pakai off ya karena memang itu dikaitkan dengan substantial increase gitu ya. Sebenarnya 65 75 ya dalam penjualan kopi gitu ya. Terus kemudian eh nah ini di ini saja dipindahkan Miss ke akhir biasanya. Kalau yang nah, di sini. Nah, kemudian eh mana ini? Di sini. There was a substantial increase of 70% in the coffee sales, ya, and remain atau misalkan jangan pakai N ya. Nah, gini. Ya, berarti pakai but ya. But it turun. Berarti decrease ya, misalkan decrease apa ini slightly ya. Slightly in the last 6 months ya, seperti itu. Ini hapus saja karena
Ini kan pakai but, pakai koma ya. Nah, and the figure ya was observed as the highest, gitu ya, the highest. Nah, ini misalkan yang ke nilainya saja kan ya. Ke nilainya tuh berapa ya? Di sini tuh nilainya tuh ke 65 lah ya. 65% as the highest ya on December. Nah, jadi ini. Jadi dia tuh ada 2 poin yang dijelaskan sebetulnya. Yang pertama kalau yang dari there sampai there sampai months ya. Nanti ditambahkan ini aja ya, apa namanya, adverb untuk kapannya ya. Ini saya nggak dicantumkan yang X sama Y-nya. Tapi poinnya adalah kita menghubungkan antara tren sama eh, posisi dia di akhir, yang mana itu terlihat was observed as the highest on December gitu kan. Di antara yang lain berarti. Tanpa harus nanti compare to the others, ya compare to the others nggak usah. Itu kan memang faktanya seperti itu yang terbesar. Jadi terdapat suatu peningkatan substansial sebesar 75%, ini fakta ya. Ini coffee set dalam penjualan kopi, tetapi itu turun sebesar turun ke ya. Jadi pakai beda apa bedanya off sama to, Miss? Kalau off itu nilai kumulatifnya ya, keseluruhannya. Kalau to itu it decrease likely Oh, to, konteks ini tuh mengarahnya ya. Jadi ke nilai akhirnya gitu ya. Dan nilai tersebut terlihat atau figur di sini maksudnya ke yang mana? Ke nilai coffee sales ya. Nah, walaupun ini in the coffee sales itu kan jamak ya. Cuman di satu sisi juga dia eh, nama variabel ya, coffee sales gitu ya. In the name of coffee sales, penjualan kopi. Jadi satu variabel dianggapnya seperti itu. Atau misalkan nanti kayak gini biar aman gitu ya. The figure itu balik ke coffee sale tersebut. Itu terlihat sebagai yang tertinggi. Maka kita akan dapati bahwa dari there was a substantial increase of 70% in the coffee sales but it decreased like to 65. Itu kita tuh melihat perubahan tuh dari kiri ke kanan kan. hmm. Nah, jadi horizontally. Nah, kalau misalkan the figure was observed as the highest on December, itu kita tuh dalam bergerak atau dalam satu titik. Tentu saja itu dalam 1 titik. satu titik. Jadi kita melihat tuh perspektifnya horizontal perspective and vertical perspective. Nah, itu dia tujuan yang ingin kita eh, capai. Kita memahami apa dan tentu saja bukan memahami saja ya, dapat mengimplementasikan, menjelaskan data baik itu dalam kondisi dynamic maupun kondisi statik. Dan bukan kadang lagi ya, tapi seseringnya nanti kalau yang di dalam eh, materi itu tuh memang harus dan wajib menghubungkan antara tren sama kompresi negeri gitu ya. Baik, kita masuk, ini materinya ada 10 ya, nanti kita akan bahas satu persatu yang bisa dibaca sendiri dari mulai describing proportion sampai subordinating conjunction. Nah, describing proportion, jadi kenapa kita harus mempelajari number, percentage sama fraction, apalagi kalau misalkan nanti ini yang orang sosial ya, kadang eh, harus diinginkan kembali gitu ya. Mana number, mana percentage, mana fraction. Kalau number jelas nanti itu ada 2 ya, apakah dia bilangan pokok, apakah dia desimal. Nah, tetapi kira-kira Miss bedanya antara bilangan desimal di luar negeri dengan di Indonesia apa, Miss? Hmm. Bedanya apa dalam penulisan? Oh, pakai koma aja kan? Iya, betul. Tetapi kalau di luar itu pakai titik, Miss. Oh, jadi kayak Nah, poin berapa gitu. gitu. Jadi 0,5 gitu ya. Nah, itu kayak gitu. Kalau di Indonesia kan gini ya. Gini ya. Iya, iya. Gitu. Itu juga jadi poin tuh. Yang ya itu perbedaannya. Ya, tuh. Terus kemudian kalau bilangan pokok antara ribuan Indonesia sama luar apa? Oh, pakai koma ya mereka. Misalkan Oh, eh, iya, iya, iya. dua, Kalau di dua, Indo itu malah pakainya titik ya, misalnya kayak 1.000 gitu. Kan mm-mm, 1,000. Terus kalau di luar mm-mm. 1,00. Nah, ini apa nih? Di Indo atau di luar?
Ini kalau di in ini kalau di luar, karena kalau di Ah, Indo nggak bisa. ya betul. Kayak gini ya, yang di bawah ya. Nah, Ya. seperti itu. Nah, itu ya perbedaannya ya. Jadi kebalik tuh. Kalau nanti currency itu Indonesia itu pakai titik, luar itu pakai koma. Tapi kalau decimal number kebalik. Di luar itu pakai titik, di Indonesia itu pakai koma. Termasuk GPA ya, Grade Point Average atau IPK juga sama. Kan pakai poin. Baik, itu ya. Jadi diingatkan kembali karena itu udah bukan sekali dua kali ya pas dilihat. Aduh, itu nilainya kan harus incorporating data ya. Istilahnya kita pakai itu ya. Kalau yang sholat itu bingung apa itu incorporating data. Itu simpelnya itu memasukkan data lah gitu ya. Memasukkan data itu dari awal sampai akhir, apalagi di body itu kan ada 6 kalimat ya. 3 kalimat di body satu, 3 kalimat itu merah saya kasih tanda lu ini salahnya di mana gitu. Ini kan benar itu. Nah, itu perbedaannya. Jadi kebayang itu bakal banyak yang disalahkan. Nah, itu perbedaan. Terus yang kemudian percentage. Nah, percentage itu ada perbedaan penulisan juga, Miss. Ya. Kalau di luar negeri, kalau misalkan mau pakai ditulis ya, pakai tulisan kan kalau simpelnya gini ya, pakai ini aja biar gak terlalu banyak perbedaan lah ya. Nah, ini persen di luar ya, di Indonesia kan persen gitu ya. Nah, kalau di Inggris kayak gini, kalau di Amerika kan tuh kayak gini, di Amerika persen. Nah, gini. Nah, kita kalau yang British kalau khusus, nah misalnya kalau misalkan ke Eropa ya pakai yang atas disarankan, kalau yang ke Amerika itu yang bawah, Miss. Karena beda antara British system sama American systems itu. Ya. Nah, itu. Terus itu untuk yang persentase. Kemudian untuk fractions, jujur, eh it's not my cup of tea writing fractions. It's writing plus one. So sometimes, not sometimes, in the majority of my answer, I use either number one or number two. Ya, karena fraction jarang juga sih di dalam soal gitu ya. Kadang dengan banyaknya materi itu, kadang saya juga memilih-milih untuk yang preferensi pribadi ya, mana yang lebih enak lah gitu. Fraction satu per segala macam itu jarang. Dan ditambah memang yang jarang-jarang saya biasanya biar menghemat memori gitu ya. Kayaknya pernah ada di IELTS reading ya yang per berapa gitu. Iya, untuk yang mana? Untuk yang fraction. Iya, kayak Saya 20% terus jadi 1/5 gitu kalau nggak salah. a fifth gitu ya. Nah, itu juga akan saya jelaskan. Nah, itu. Cuman nanti ya, misalnya lihat itu banyak sekali opsinya dan kalau bagi saya agak sedikit time consuming karena mungkin tidak ya tadi it's not my cup of tea, bukan preferensi pribadi yang gak terlalu mungkin diimplementasikan sama saya. Jadi saya seringnya pakai karena number, decimal atau langsung aja ya. Penulisannya misalkan ya tadi 1/5 ya 20% gitu ya, 20%. Nah, ini tadi ya penjelasannya carry number sama desimal sudah selesai. Kemudian ini percentage itu lebih mudah ya, lebih apa ya, lebih clear. Nah, ini yang fraction gitu ya. Misalkan nanti let's say ini kan bulat, Miss. Gimana kalau misalkan nanti 34%? Dan kita tuh lupa gitu. Nah, itu dia. Hmm, Gitu. Aduh, ini tuh berapa gitu ya. Ini oh, oke lah kalau misalkan 5 itu kayak misalkan 20%, 40%. Kalau 40% ya berapa? 40% 2/5. Iya, two fifth ya, two fifth. Tapi kan mikir dulu. Tapi boleh, boleh kalau misalkan cepat kelasnya agak, aduh ini berapa ya, gitu ya. Kalau maksud saya itu bulat-bulat gitu ya, sama dengan yang tadi apa namanya pola yang ketiga di dalam sentence pattern ya. Ini nilainya kok kadang-kadang nggak bulat. Ini harus gimana ya? Ya udah pakai yang pola yang 1, 2, sama 4 gitu ya. Kayak tadi 44 gimana? 44 kan di antara two fifth dan more than two fifth, seperti itu. Ya, makanya nanti kalau misalkan 44 ya udah saya misalkan dibulatkan atau misalkan let's say misalkan 47 atau 48 gitu kan itu a half ya. Hmm, Nanti kalau lebih enaknya kan just under atau slightly under half. 50 kan 50% kan lebih lebih enak cepat Oh gitu. ya. Nah, tapi kalau misalkan half atau ini pakai fraction frasanya apa gitu. Tapi ya ini dipahami ya. Kalau misalkan 5%, 1 in 20, 10%, 1 in 10, 15% less than the fifth, 20% a fifth, a quarter less than a third, more than a third, two fifth.
ya 4/5 untuk yang 80% ya, 4/5 seperti itu. Nah, itu jika memang sudah terbiasa memakai, apalagi yang memang jurusannya entah itu statistik atau math atau apapun itu ya silahkan. Ya, itu lebih bagus malah. Ya. Nah, kita sudah selesai dengan perbedaan-perbedaan dan contoh-contoh dalam hal data. Kenapa kok data? Karena tentu saja ini eh, materi ini tuh lebih menekankan apa ya? Kan kalau tren itu lebih ke prosesnya ya, kayak increase decrease itu juga udah lumayan eh, ngambil konsen kita ya untuk bahasa itu sendiri. Sedangkan untuk yang incorporating data itu tuh kayak hal yang dimasukkan saja ya dalam hal proses penulisan itu. Karena udah tren itu menjadi poinnya. Nah, kalau yang comparison degree itu benar-benar kita melihat ya dan juga membandingkan, dan tentu saja apa yang dibandingkan ya dibandingkan itu nilai sendiri. Ya pertama itu harus benar tuh penulisan data. Terus yang kedua ya, barulah ini ke materi ya. Tadi jadi didahulukan dulu cara penyajian figurnya, nilai-nilainya atau juga angka-angkanya gitu ya dengan punctuation yang benar. Nah, barulah kita masuk ke pola. Nah, ini tidak kalah lumayan banyak juga. Bahkan saya belum sempat sampai saat ini kan kalau yang kemarin tuh yang saya kirim PDF ya. Jadi sentence phrases itu saya ambil dari puluhan atau bahkan ratusan tugas peserta ya, puluhan sih nggak sampai 100. Mereka saya suruh minta untuk apa namanya meramu dan juga eh, membuat frasa ya, jadi satu orang tuh 50 listnya, membaca dari beberapa for Inggris apa saja ya, itu saya compile semuanya. Nah, itu baru jadilah itu saya, itu manual ya, bukan download. Wah, Nah, untuk yang sentence pattern juga sama, coba ambil di beberapa contoh ya, di entah itu internet atau buku. Nah, bikin apa namanya suatu file lebih enak. Nah, jujur yang comparison ini belum bertahun-tahun belum sempat, karena memang ini ingin saya buat sebetulnya belum sempat juga. Kenapa? Karena setelah saya baca lagi dan karena keburu COVID ya, kalau kan dulu offline, eh, dia tuh ini apa namanya, saya lihat ya dari beberapa sumber kok nggak ada pola yang ajeg gitu. Kalau yang tren kan ya jelas ada 4 ya, increase, decrease, fluctuation sama remain stable. Nah, kalau ini tuh dia ada 4 juga, cuman ada kan ada superlatif, komparatif sama positif. Tapi semakin dicari tuh semakin banyak ternyata ya hmm, pola-polanya gitu. Nah, kita akan mulai dari bagaimana caranya memberikan perbandingan. Nah, ini berdasarkan bukan Abraham Tasson, sorry, Adam Smith. Adam Smith tuh biasanya dia menggunakan expected dia. Jadi kalau misalkan nih, misalkan eh, ini di sini aja, usah pakai whiteboard karena ketika dihapus tuh hilang. Di sini biar, nah ini hasil ini eh, eh, ada titik di mana, nah ini kopi sama susu gitu ya, seperti biasa itu saya nggak ganti nama variabel itu yang sering sebenarnya. Nah, kopi sama susu gitu let's say. eh nah, kita nggak membicarakan tentang titik temunya dulu ya. Misalkan ini tuh berapa ya? Let's say 5.000 lah ya. Ya, 5.000. Unitnya nggak usah dimasukkan dulu. Terus ininya kita akan membandingkan di titik waktunya itu March March gitu ya. Nah, March. Terus ini Mas kan misalnya Januari, Februari, March gitu ya. Sebagaimana yang kita tadi katakan, ini tuh coffee. Ya, ini tuh milk. Nah, milk gitu. Maka kan kalau tren mah dilihat perkembangannya ya. Nah, kita tuh coba fokus ke satu titik. Nah, yang ini. Ya, yang ini. Nah, yang
pada saat yang sama ya di sini tuh. Misalkan ini tuh 2000, gitu, let's say. Nah, maka kalimat yang bisa kita buat ya untuk menyatakan perbedaan antara kopi dan penjualan kopi dan juga susu ya di bulan Maret itu bagaimana? Nah, bisa nanti bisa expected there was misalkan noticeable noticeable there was a noticeable atau misalkan perbedaannya ini gimana nih? Substansial misalkan ya, atau there was a significant ya, misalkan there was a mark atau ya substantial disparity between milk and coffee on March ya 2020 ya. Nah, ini kan maknanya apa? Terdapat suatu perbedaan yang substansial antara milk dan kopi di bulan Maret ya 2020 kan seperti ya. Nah, ini kita bisa memasukkan datanya di sini, milknya tuh berapa, ini 2000 ya, 2000, tas kopinya itu 5000 ya, bisa kayak gini ya untuk memasukkan datanya tuh, atau ini dihapus ya. Nah, terus ini disparity by a margin of berapa 3000. margin, gitu gitu gitu. Nah, inilah cara membandingkan. Ya, jadi kita tidak melihat lagi proses dari kiri ke kanan, tapi titik yang mana yang akan kita masukkan gitu. Ya, jika memang yang ingin kita sampaikan hanya atau yang diwajibkan dalam soal itu, biasanya kalau kenapa kita pelajari statik sama dynamic kan jelas ya. Kalau misalkan nanti tidak ada perubahan tren, berarti ya itu yang kita bahas ya pakai yang compression degree. Tapi kalau misalkan nanti ada perubahan, berarti at the same time kita tuh ketika menulis itu diupayakan ya menjelaskan trennya dulu, barulah dalam posisi dia diam seperti itu. Nah, dalam kondisi ini kita coba untuk fokus ke satu titik saja gitu ya. Nanti misalkan ada tren di mana, misalkan coba deh apa namanya, kita masukkan tren gitu ya. Trennya berarti kan dari mana tuh, dari Januari sampai Maret itu mereka sebetulnya apa? Berlawanan atau sama-sama naik? Sama-sama naik. Berarti di kalimat sebelumnya bisa tuh. Berarti milk and coffee, misalkan apa? Eh, Eh, depicted, misalkan itu ya. Misalkan tidak substansial, misalkan depicted, atau misalkan increase, misalkan apa? Eh, secara substansial itu apa? Substansial itu markedly, atau juga misalkan, kok saya lupa ya, yang menengah itu selain substansial itu apa? Eh, noticeably ya, noticeably and ya, atau but there was a substantial atau tambah but gitu ya. Baik, itu untuk compression degree ya dan fungsinya. Kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian ya ini nih, ini kan 70 nih ya, terus ini tuh sekitar kurang lebih 5. Nah, kita tuh lihat dari tahun 1974. There was a significant difference, karena memang significant ya. Nah, difference itu bisa kita gunakan disparity, bisa digunakan difference, bisa juga gunakan gap, tapi seringkali saya kalau gunakan tuh difference, disparity, dan juga eh, discrepancy. Jadi disparity, difference, sama discrepancy. Yang besar tuh kata itu discrepancy. Dan tulisannya itu ini sebentar. Ya, biasanya ini enormous, enormous, enormous discrepancy. oh keren. Nah, discrepancy. Ini sebuah perbedaan yang sangat besar gitu. Ya. Oke.
gitu. Misalkan nanti besar tuh benar-benar misalkan 85 atau ke 95, nah itu enormous discrepancy. Kalau kata frasa ya. Jadi tidak lepas menghafalkan bukan ya menghafalkan pola lah ya. Karena frasa-frasa itu nanti juga harus diimplementasikan. Ya, jangan kalau yang saya lihat di beberapa pembelajaran itu hanya menghafalkan pola dan juga frasa at the same time. Ya, frasa masing-masing itu cuman pola di 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 dikontekstualisasikan dengan soal lah ya, gitu ya, di adjust. Nah, kita balik lagi. eh ini em, signifikan ya karena perbedaannya itu sekitar 65%, ya 65 million tons ya. Nah, tapi poinnya di sini membandingkan antara road sama pipeline ya. Dan dia tidak mencantumkan masing-masing figur untuk baik itu road atau dan juga pipeline, Miss. Jadi marginnya saja. Boleh, boleh. Nah, itu tadi pakai by. Tapi by itu margin misalkan gitu ya. Terus eh misalkan nanti kita menceritakan atau menjelaskan tentang kenaikan itu sendiri gitu ya. Dari 74 sampai ke 78 kan mereka tuh memiliki yang sama, apa bisa pakai they, and there was a significance, atau misalkan di sini initially there was a significance between road and pipeline by Oran blah blah in 1974, and misalkan they experience a slight increase misalkan ya in the following 4 years misalkan seperti itu ya di 4 tahun selanjutnya gitu, titik misalkan. Terus nanti however kalimat kedua dan 78 sampai 72 itu kan while bla 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 decrease ya misalkan pipeline increase ya. Terus nanti kita bisa lanjut menjelaskan dari sini ke sini ya. Nah, di sini ke sini berarti 78 sampai 90 berapa gitu ya. Nah, seperti itu boleh nanti. Terus nanti sisanya kalimat ketiga ini. Karena nanti grouping road sama pipeline misalkan let's say itu dibagi satu. Nah, terus water sama line itu dibagi dua. Nah, itu namanya grouping nanti. Namanya grouping. Jadi nggak boleh kita tuh semua itu ditumpuk gitu ya di dalam body, itu nggak bisa. Ada ada 10 variabel, berarti di grouping body satunya tuh 5 variabel, body duanya 5 variabel. Atau ada 6, berarti tiga itu lebih enak. Nah, terus ada 5, ada pertanyaan, kok katanya ada 6? Ini variabelnya ada 5 gimana? Ya kreatif aja. 3, 2. Nah, satunya lagi nanti kita misalkan ngomongin disparitas secara lebih detail gitu ya. Pokoknya 3 itu udah ngepas banget gitu. Itu nanti kita akan bicara tentang grouping. Tetapi poinnya kita balik lagi, kita masih membicarakan tentang posisi dan juga cara membandingkan. Nah, tren juga jangan sampai dilupakan ya. Terutama kalau kita membicarakan tentang eh, dynamic data. Nah, terus kita tadi sudah mempelajari nilai, figur, dan juga beberapa punctuations atau tanda baca atau juga titik koma yang terkait dengan nilai tersebut. Kemudian cara membandingkan secara sederhana menggunakan expected bias, seperti ya, itu yang sering digunakan ya. Nah, kemudian kita masuk lagi ke materi yang lebih detail tentang perbandingan ya, itu tingkat perbandingan. Nah, tingkat perbandingan itu ada 3. Ada positive degree, comparative degree, dan juga superlative degree. Nah, ini yang saya pelajari waktu dulu belajar grammar. Ini kalau saya kan mengajarkan, ini harus dihafalkan, nggak boleh bawa buku, itu harus bolak-balik ke kantor tuh untuk melihat. Nah, untuk grammar ya, karena memang tekniknya kayak gitu, teknik pengajarannya. Nggak boleh sama sekali. Terus kemudian kita implementasikan, saya juga mencoba implementasikan, karena dulu juga saya cukup lama banget ya belajar juga mengajarkan grammar. Terus bagaimana untuk yang IELTS? Nah, untuk saya pribadi mengimplementasikan aturan-aturan grammar ini nggak semuanya jujur, hanya salah satu saja. Ya, kita mulai dari positive degree. Ya, ini cukup banyak kan sebenarnya. Ini sebenarnya saya combine dengan materi grammar gitu. Jadi kalau di IELTS itu nggak ada pola yang kayak gini. Paling nanti mempelajarinya tuh mana ya? Ya kayak misalkan salah satu aja, misalkan pakai kalau sama tuh the same as, similar from, similar to, different from gitu. Cuman ini saya masukkan materi dari buku grammar. Yang ini positive degree atau juga kan kalau tingkat perbandingan tuh ada positif, komparatif sama superlatif ya. Sorry, saya harusnya mulai di sini. Positif itu adalah
hal atau juga poin di mana kita menyajikan sesuatu yang sama, ya, the same as, ya, gitu ya. Terus sesuatu yang memang setara, gitu ya. Misalkan jumlah kopi dan juga jumlah susu itu sama, ya, di tahun sekian atau di bulan apa, gitu ya. Kalau komparatif itu misalkan susu sama kopi, ya, nilai kopi itu lebih tinggi sedikit daripada susu di bulan apa, ya. Nah, kalau superlatif, misalkan ada kopi, susu, espresso misalkan dan seterusnya gitu ya. Nah, ternyata kopi itu yang paling tinggi. Nah, jadi kopi was the most significant bla 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 gitu compared to the others, atau misalkan yang the most aja sudah selesai ya. Nah, itu jadi ada yang tingkat sama, tingkat lebih, tingkat paling itu dalam bahasa Indonesia seperti itu ya untuk perbandingan itu. Nah, kita mulai dari positif. Nah, ini tadi sudah dijelaskan bahwa ini saya ambilkan dari materi grammar, tapi tidak perlu juga untuk dihafalkan. Sama dengan yang analisis sintaksis yang kemarin itu. Jadi tidak usah. Cuman memang ini sumbernya. Nah, kita atau misalnya bisa mengimplementasikan salah satu di antara pola-pola ini. Ya, nanti saya akan kasih contoh-contoh. Nah, positive degree, kita menggunakan pola conjunction ya. Karena ada 3 pola, pola preposition, conjunction, preposition, sama variation. Nah, kalau pola-pola conjunction, ini kan ada titik kesamaan. Ingat ya, kalau positive degree itu kan kita meng-highlight-nya tuh yang sama kan, tingkat sama. Ya. eh Bisa kita menggunakan the same as, ya, sebutkan saja misalkan water sama rail, ya, jadi the figure for water and rail ya was the same as, ya, in 1978 with 40 million tons, udah selesai gitu ya. Atau misalkan the figure for water, ya, was as high as rail in 19 atau with blah blah with misalkan million tons in 1978, sudah selesai. Nah, memang akan kembali lagi sih. At the same time, ketika mau memahami, oh, positif gitu polanya ini, itu akan memudahkan. Tapi setelah saya evaluasi banyak yang bingung juga gitu ya, kok kebanyakan. Gitu. Salah satunya ya udah hafalin satu aja. Mau kita atau dua lah. Jadi kalau misalkan maksud saya gini, positif degree itu 2 pola, ya comparative degree 2 pola, superlative degree itu 2 pola. Saya juga sekarang udah nggak hafal ya, pola-polanya nggak hafal, cuman ya udah 2 aja. Misalkan the same as sama as high as gitu ya, gitu. As high itu yang mana nih? As high itu yang ini, as high as adjective adverb ya. Ini dikontekstualisasikan karena kalau di dalam bahasa Inggris umum kan kayak gini, misalkan pola conjunction 1 ya, misalkan the ada building A sama building B gitu ya. Building A is as high as building B, kan setara gitu. Atau misalkan the same height as gitu ya, at the same high as building B, building A ya. Nah, atau misalkan tidak hanya persamaan, juga pertidaksamaan atau yang ketidaksamaan. Kan kalau similar itu kan sama ya, itu sama atau derajat dengan as high as, the same as, nah similar itu. Nah, kalau memang berbeda, ya itu kan yang negatifnya ya, menegasikan yang sebelumnya gitu, yang different from. Sama dengan yang superlatif juga, bukan yang the highest aja, tapi sebaliknya the lowest juga. Nah, sama dengan yang komparatif juga, bukan hanya higher juga, lebih tinggi, tapi lower juga. Gitu. Nah, tapi kalau nanti ya misalkan kita meng-highlight yang sama, yang gunakan aja as highest atau the same, yang saya sering gunakan itu the same. Apa bedanya the same sama similar? Sebenarnya ada perbedaan. Kalau the same itu exactly the same. Misalkan 75% sama-sama ya, di titiknya sama, ya buat the same. The figure for coffee and milk ya was the same as in 1978 misalkan with 75%. Nah, itu the same. Kalau misalkan nilai kopi itu 74, nilai susu itu 73, nah itu pakai similar gitu. Jadi ada dikit perbedaan. Mirip. Misalkan the figure for coffee, misalkan tanda kurung ya, coffee itu 75%. Was ya similar to that of milk. Pakai that of itu namanya substitution. Nah, terus dengan 74 lah misalkan similar gitu. Nah, itu saya kira ya. Ya, ini konteksnya ini kita menerapkan satu titik ini. Nah, 40%. Ya. Nah, ini. Nah, udah selesai ya. Nah, terus kemudian ini 55, ini 35, ini pertidaksamaan kan berarti atau sorry.
bisa expected there gitu ya, atau misalkan ini tuh positive degree yang the number of real 35 was not. Nah, ini yang negatifnya ya. Kan ada yang persamaan yang tidak sama gitu. Tapi yang lebih enak kalau yang perbedaan ini udah pakai expected there gitu. Kalau saran saya seperti itu ya. Tapi memang contohnya seperti ini. Jadi kalau saya sarankan kalau misalkan nanti perbandingan yang memang cukup noticeable itu pakai expected there. Kalau yang persamaan pakai as high as atau the same as atau similar gitu. Nah, kemudian ini sama juga ya. Selain misalkan the same as, misalkan di sini nanti kita gunakan as high as, misalkan the number of water was the same as that of rail, atau misalkan rail, water and rail ya were the same as in 1978 with 70 million tons, atau misalkan as high as gitu ya. Tadi saya sudah ya sama the same as. Karena nggak mungkin similar, bukan nggak mungkin. Tapi ini exactly, makanya the same. Kalau misalkan yang tahun 74 antara water sama rail, nah itu pakai similar pun eh, bisa ya. Ini pendapat saya seperti itu. Karena membedakan beberapa contoh memang similar itu sesuatu yang dia tuh hampir sama ya, tapi tidak sama mutlak gitu. Ada perbedaan tipis gitu. Kayak misalkan initially water the figure for initially koma misalkan the figure for water ya was almost similar to that of rail ya around 14 misalkan seperti itu in 1974. Nah, untuk selebihnya nanti Miss pelajari saya ya. Jadi positive degree itu intinya persamaan lah. Nah, kita langsung implementasikan ya. Kalau tadi kan teori-teorinya dulu. Nah, kita masukkan ke data. Miss bisa nemukan nggak? Ah, gini, yang pertama ini juga bridging terhadap materi selanjutnya untuk yang besok ya tentang body paragraphs. Yaitu nanti kita bagi dua, skill vocational diploma, undergraduate diploma, bachelor degree itu di body satu, postgraduate diploma sama master degree itu body dua ya. Nah, let's say kita buat ini saya secara oral saja ya. Jadi skill portion diploma itu body satu, undergraduate itu body dua, bachelor degree itu body tiga ya. Sorry, kalimat ketiga maksudnya di body satu. Tetapi saya akan coba dari introduction dulu ya. Tapi ini dalam spoken aja. Nah, kan untuk intro subject, verb, object, adverb ya. Jadi nanti tulis the table, itu kan di soalnya the chart ya. The table, misalkan depicts, nah terus nanti pakai unit, the proportion of, atau misalkan the percentage of, gitu ya. Terus nanti males and females, harus saya tulis aja ya. Saya mulai dari ini. Nah, the bar chart bukan the table, sorry. The bar graph, ya karena itu pakai chartnya. The bar graph, misalkan the pics atau represents, gitu ya. Represent the percentage of, presentasi apa nih? Ini langsung ke data mana? Data A atau data dua dulu? Data A atau data B dulu? Biasanya data B, ya berarti female and male. Yang di atas itu kan woman and men ya, men and women. Nah, berarti kita tulis saja females, females and males. Ya, terus di sini kan yang memiliki 5 kualifikasi yang berbeda ya. Obtaining 5 distinct academic degrees gitu ya. In 1999 ada yang kelewat di sini. Australian. Nah, Australia itu sebenarnya bisa ditempatkan di sebelum 1999 ya, sebelum in juga. Cuman kan nanti in ya. Nah, itu jadi kita buat ini aja apa? Buat terpisah. Terus nanti kita tulis overview-nya. Overall, terus apa yang harus di-highlight, Miss? Lowest highest-nya dulu. Oh, Data A dulu biasanya. Gitu ya. Berarti di sini women gitu ya. Tertingginya di mana? di undergraduate diploma. Ya, di sini was responsible for the highest in undergraduate
diploma gitu ya. While terus Plus ini yang male. male dominated atau misalkan pakainya nilainya observe as the highest. Well, sorry bukan men ya, ini juga sorry. Nah ini biar benar. That for men rank first in pre-qualifications. Bisa aja ditambah Oh. di undergraduate diploma, misalkan and bachelor's degree gitu, bisa gini. Nah, terus meanwhile, nah sekarang kita lihat misalkan panjangan saya ganti lagi. Terus biar apa? Ya panjang. Soalnya the figure-nya saya mau pakai di sini. The figure for men atau the figure of women, men, ya, obtaining apa namanya academic qualification ya, was higher than that of women. Nah ini. Jadi yang ini pakai apa poinnya? Pakai superlative degree. Highest, rank first. Nah, ini bahasa-bahasa yang bukan di grammar tapi di Ibrahim Tahson dia membuat list ya di bukunya itu. Jadi berperingkat pertama yang tertinggi. Nah, barulah kedua kita tuh membandingkan antara keduanya. Jadi pakainya pakai apa? Pakai higher than gitu. Lebih besar. Jadi secara bar graph tersebut menjanjikan persentase laki-laki dan perempuan Australia mendapatkan 5 akademik degree apa tingkat akademik yang berbeda ya di tahun 99. Secara keseluruhan perempuan itu terlihat sebagai yang tertinggi di undergraduate diploma dan juga bachelor degree. Sementara itu yang laki-laki itu berperingkat pertama di 3 jenis kualifikasi ya. Bersama dengan itu, nilai untuk laki-laki yang mendapatkan atau juga jumlah untuk laki-laki yang mendapatkan akademik kualifikasi tersebut, kualifikasi akademik tersebut itu lebih tinggi daripada wanita, seperti itu. Ya, jadi yang tertinggi dulu, baik itu wanita dan laki-laki, barulah nanti secara keseluruhan bahwa jumlah yang laki-laki itu lebih banyak mendapatkan akademik degree, seperti itu. Ya, nah kemudian nanti according, nah, biasanya kalau yang pertama ya ini sedikit apa namanya contoh lah untuk yang ke body paragraph ya. Jadi kalau misalkan according to bla bla bla, nah itu biasanya jadi bridging tuh di kalimat pertama untuk body satu. Untuk yang body dua itu biasanya saya pakai on the other hand, on the other hand, nah gitu. Nah misalkan kalau kedua tuh biasanya pakai besides ya, atau misalkan however. Jadi saya jujur menghafalkan ini gitu. Kalau yang apa ya bridging. Bahkan di official test ya salah satu metode yang saya sarankan itu kalau misalkan kadang udah kadang eh, apa ada yang kondisi berbeda ya capek atau gimana gitu ya. Udah ini aja kasih bridging bridging aja 3 gitu ya. Nah, terus nanti ada teknik-tekniknya. Yang pertama according to, yang kedua however, nanti tapi harus meng-highlightnya yang kontrasnya. Terus kemudian nanti misalkan eh, besides sebagai tambahan misalkan ya. Nah, terus yang on the other hand di sini misalkan nonetheless. Nah, terus di sini tuh furthermore. Ada yang bertanya gitu karena memang mungkin nggak tahu ya menegasikan atau juga menghilangkan
tidak mau menggunakan apa konektor-konektor tersebut atau gimana seperti itu ya. Ada pertanyaan kok di awal gitu ya, sebetulnya bebas ya. Kalau adverb mah, kalau pembahasan adverb tuh banyak ya dan juga luas di buku apa, Modern English itu, bahkan di tengah, di awal gitu, di akhir. Ini mah kadang-kadang bentuk atau prinsip atau aturan dasarnya tuh nggak tahu, tapi ingat variasi gitu ya, variasi. Nah, menurut saya ya di awal aja udah cukup banget, dan itu dicontohkan beberapa ya di dalam tulisan-tulisan Ibrahim Tasson ya. Ibrahim Tasson itu penulis. Nah, di awal aja cukup oke, nggak masalah gitu. Kadang ada yang tanya, kok di awal aja? Ya kalau misalkan mampu mah di tengah juga nggak apa-apa. Di akhir juga nggak apa-apa adverb mah. Cuman itu untuk memberikan bridging gitu ya. Oh, nanti itu ada 3 kalimat. Itu pendapat pribadi saya ya, melihat dari tulisan-tulisan dari Tasson. Mari kita akan lanjutkan kembali dan mengimplementasikan ya. Jadi si data-data ini. Nah, yang pertama, according to, kan di atas sudah dipakai tuh the bar graph. According to the chart, chart, nah gitu ya. Nah, yang pertama yang harus ditulis di kalimat pertama biasanya, ini biasanya ya. Oh, saya tanya dulu, ini static atau dynamic? DS static, Static ya. Kenapa? karena period of time-nya cuma 1. Good. Ya, dan juga tidak ada block of time, memang ada yang ada di bawahnya. Nah, kemudian yang pertama, ingat, jadi pas body itu kalimat pertama itu superlatif, kalimat kedua itu komparatif, kalimat ketiga itu positif. Utamanya gitu. Kalau nggak bisa atau juga nanti mentok atau juga datanya itu nggak bisa dimasukkan gitu ya, ya udah nggak usah ya. Tetapi diutamakan kalimat pertama itu superlatif, kalimat kedua komparatif, kalimat ketiga itu positive degree gitu ya. Utamakan seperti itu. Misal di sini yang skill vocational diploma ya, berarti yang males di sini males. Nah, kasih incorporating data langsung, misalkan 90%, was apa namanya responsible, udah dipakai belum? Belum. Responsible for the most significant figure ya, ya. Terus whereas in field vocational diploma, whereas di situ apa namanya tuh yang female ya, female. Nah, di sini ini pakai which, misalkan accounted for berapa, 10% ya, 10% was the lowest misalkan. Nah, gitu ya. Ini sebenarnya di kebetulan memang eh, tanpa ada in skill vocational diploma juga mereka yang terbesar terkecil ya. Seperti itu. Ini nggak usah dimasukin, nggak apa-apa. Jadi menurut chart tersebut, laki-laki yang mana itu merupakan 90% itu berkontribusi sebagai yang terbesar ya. Sementara yang perempuan yang menyumbang 10% itu yang terendah. Dah, gitu. Memang ini tanpa disebutkan skill vocational diploma yang memang mereka terendah dan juga tertinggi di dalam gambar ini. Gitu. Nah, namun nanti kita masukkan nah ada fakta yang menarik ya kira-kira ketika kita pindah ke undergraduate diploma. Female-nya jadi lebih banyak gitu. Makanya pakai however. Dan uniknya, Miss, setelah saya lihat beberapa, entah udah puluhan ya, kalau writing task one, tapi itu berulang dan itu variasinya banyak, belum sampai 100. Itu uniknya, kalau misalkan kalimat kedua itu biasanya itu tuh bertentangan dengan yang kalimat pertama atau yang highlight ketika meng-highlight variabel. Nah, kebanyakan orang-orang itu kayak dari saya mah skill vocational diploma, kalimat keduanya itu master degree itu enggak, itu it's not my cup, yeah, it's not my cup of tea. Explaining one variable and other variables which is far from the first variable which has been explained.
Nah, saya lebih senang nanti sistematik. Nah, misalkan nanti dibagi aja gitu. Tapi itu juga ditentang gitu. Kadang-kadang ada pertanyaan. Tapi kan nggak mesti semua. Iya, nggak mesti semuanya itu kalau untuk pengajar atau yang udah mahir. Ini mah polanya nggak paham, ya proses incorporating nggak paham, bentuk segala macam frasa nggak paham. Ditambah lagi ada pemikiran bahwa oh jangan dimasukin semuanya. Udah itu mah minus. Gitu. Nah, terus gimana dong? Nah, masukin aja semuanya. Nah, pas feedback itu nanti ada hal-hal yang oh ini nggak perlu, oh ini perlu gitu ya. Nanti di diseleksi gitu. Itu yang lebih baik daripada nanti apa ya kayak MMA gitu ya. Tahu ya MMA ya? Tahu tahu. Ah, gitu. Oh, kata ini tuh nggak boleh ini. Ya babak belur lah yang apa namanya nggak boleh ini. Ya pokoknya masukin aja gitu. Ah, bagusnya kan dia sudah punya basic, terus mempelajari beberapa hal ketika selain tarung lah gitu ya. Sering menganalogikan ke sana. Itu kan misalkan latihan atau latihan lah gitu ya. Itu mana yang boleh atau yang enggak, mana yang cukup cukupi gitu ya. Nah, seperti itu. Kadang-kadang ada yang kayak yang sudah pernah belajar sebelumnya. Tapi kan betul, memang betul, betul. Tetapi dengan eh, dengan catatan bahwa ketika dia sudah memahami, terus nanti setelah langkah jauhnya itu well selected. Nah, baik kita lanjutkan lagi. Jangan sampai menegasikan apa jangan ini jangan itu ya pokoknya kita masukin aja nanti dikurangi mana yang perlu banyak. Nah kita lanjut lagi. According to the chart, males 90% was responsible for the most significant figure, whereas females which accounted for 10% was the lowest. However, nah di sini pakai namanya apa komparatif kan kalau ternyata superlatif ini komparatif. Berarti komparatif itu higher, lower kan gitu. Nah berarti di sini namun demikian yang atas kan pakai the figure four, nah di sini pakai misalkan the number of, ya the number of males gitu ya. Kalau the number itu nanti memang nah gini ya, kalau the number itu nanti ketemunya jamak ya, the number of males misalkan gitu ya was uh, twice, kan dua kali lipat tuh, twice lower than that of that of uh, females ya, ya which misalkan atau juga nanti kan atas itu pakai counted for ya, uh, cons atau misalkan constituting atau juga nanti females gitu ya with 70%. Nah, jadi menurut chart tersebut laki-laki yang mana itu 90% itu berkontribusi sebagai nilai yang paling besar, sementara yang perempuan yang menyumbang 10% itu yang terendah. Namun demikian jumlah untuk yang laki-laki itu satu yang kurang ya. Nah, di sini baru in undergraduate diploma. Di sini was twice lower than that of females with 70% gitu. Nah, atau misalkan di sini jangan bisa nggak terlalu pas furthermore. Nah, yang di bawah itu nanti misalkan kita ganti menjadi besides gitu. Nah, furthermore. Nah, ini setelah yang pertama itu superlatif, yang kedua itu komparatif. Ya. Oh ya, sebelum itu saya tanya dulu. Kalau the number of males in a graduate diploma was twice lower than that of males, ada kebutuhan nggak kita menyebutkan bahwa males itu 35%? Urgen nggak? Hmm, please. Oh, nggak usah karena ada twice lower lah. Boleh. Ya, bisa kayak gitu. Atau misalkan mau ditekankan ya udah pakai bracket ya, karena kurung buka, kurung tutup boleh. Tapi bisa dipahami lah, gitu ya. Yang penting satu kalimat tuh ada data yang dimasukkan. Nah, itulah poin dari proses incorporating data dan implementasinya. Jadi satu kalimat tuh nggak boleh. Kenapa? Karena nanti pas di feedback seringkali, ini saya hapus dulu ya. Nah, kalau dibahas sama body 2 tuh nggak cukup kayak maksudnya. Nah, pokoknya poinnya proses incorporating data itu at least minimalnya tuh satu nilai gitu untuk satu kalimat. Nah itu. Terus kemudian kita masuk ke kalimat ketiga di mana itu positive degree. Ya kita masukin aja nanti expected there. Atau misalkan gini. eh, Furthermore, both. Nah, dua dua itu tuh maksudnya ke
female and males ya. Both were atau juga both figures ya were almost similar ya, similar in bachelor's degree. Nah, but gitu ya. Ini sebenarnya yang atas kan ini pakai kompleks kan ada whereas ya. Yang ini juga sebetulnya nanti bisa ditambah. Ini simple sentence sebetulnya ini. Nah, bisa ditambahkan because misalkan. Nah, di sini nah, ini saya hapus biar kompleks semuanya because ya. Because the former ya made up. Nah, the former tuh balik ke mana? Atau ini aja the lower ya, the latter yang kedua ya di sini contributed 70%. Nah gini, ini kan yang pertama kompleks nih, saya pisah-pisah ya 3 kalimat ini. Ini saya satukan aja untuk yang intro sama overview, atau saya pisah aja biar enak. Ini intro, ini overview. Nah ini kalimat pertama ya. Nah yang kalimat kedua namun atau pakai nonetheless ya, bebas. Saya ganti-ganti karena biar banyak variasi. Nonetheless, the number of males in undergraduate diploma was twice lower than that of males because the latter contributed 70%. Bisa nanti pakai and, misalkan and the latter, atau misalkan ini namanya substitution, contributed 35% and the latter made up 75%. Nah, kayak ini. Bisa kayak ini. Jadi dirinci lagi. Ya, jadi ini kompleks, ada whereas-nya. Di sini juga kompleks, ada adverbial clause of reason. Tuh. Nah, terus di sini lebih lanjut lagi. Buat figures were almost similar, but there was a perbedaan itu apa? Difference. Slight discrepancy by a margin of, berapa marginnya? 60 kurang 50 kurang 45 berarti 5% between them in udah badi 1. Ini introduction paragraph ya segini ya, 3 kalimat lah ya, intro 1 kalimat, overview-nya 2 kalimat ya. Nah 3 kalimat. Nah body paragraph 1 ya itu, atau second paragraph ini kan the first paragraph, ini second paragraph. Tapi kalau dari segi fungsi ini introduction paragraph, ini the first body paragraph, karena kan nanti ada second body paragraph ya di sini ya. Jadi ada 3 paragraphs gitu. Nah gitu. Nah terus ini kurang lebih pola nih. Cuma nanti ini kan baru tinggal 7-8 menit lagi ya. Ini kita baru mempelajari positive degree ya. Ini kita implementasikan gitu ke apa yang lamanya itu mengimplementasikan, karena kalau belajar pola aja terus nggak diimplementasikan kan bingung ya. Nah ini jadi yang samanya. Nah terus ada beberapa banyak pola nih Miss ya. Nah ini proposition. Jadi kalau nggak salah tuh yang terbaru tuh yang saya buat, saya agak lupa ya, karena yang lebih menguasai itu yang ini gitu ya. Itu untuk yang Miss Isma ya, pengajar satu lagi yang preparation yang 2023 kalau nggak salah, itu apa ya, ada sedikit perbedaan ya, backgroundnya yang dihilangkan. Nah kemudian kita masuk lagi ke comparative degree Miss. Comparative degree itu perbandingan. Jadi kayak tadi itu, yang tadi juga at the same time kita juga sudah belajar comparative degree. Nah, jadi kalau yang superlatif mah the most atau highest lah gitu ya. Kalau yang kalimat kedua itu higher lower. Nah, gitu poinnya. Kalau yang positif itu as high as, similar to, atau misalkan persamaan atau tidak persamaan, tidak sama gitu ya. Similar to atau different from.
Itu poinnya. Jadi tiga aja. Kenapa? Sorry, dua aja per pola. Kenapa? Karena untuk body satu tuh butuh 3, yang mana kan superlatif komparatif positif. Jadi misalkan kalimat pertama itu misalkan the most significant, kedua itu higher, yang higher gitu ya. Yang kedua, yang ketiga itu pakai as high as. Nah, untuk yang body kedua ya, yang pakai bahasanya misalkan rank first atau juga eh, pakai highest boleh sebetulnya. Nah, terus yang kalimat kedua itu pakai lower misalkan gitu ya. Yang kalimat ketiga itu pakai misalkan the same as atau similar to gitu. Dan biasanya di kalimat ketiga juga ada expletive there yang saya masukkan gitu ya. Nah, tapi untuk comparative degree ini pola-polanya Miss yang tidak perlu dipahami semuanya atau dihafalkan semuanya. Cuma nanti saya memberikan keyword higher lower lah gitu ya. Nah, ini. Tadi sudah dijelaskan ya secara langsung ya. Jadi ini memang kalau belajar langsung ke sini eh, sepengalaman saya banyak yang lumayan kebingungan gitu. Jadi nanti ya, jadi tadi sudah saya berikan contoh implementasi kalimat pertama itu superlatif, kalimat kedua komparatif ya. Ini contohnya tuh LV itu linking verb ya. Adjektif tambah IR dan itu ya higher atau lower. Kan low itu kan adjektif ya. Ini pola-pola grammar. Mungkin nanti saya akan ganti sesuai dengan IELTS aja gitu. Jadi nggak ada pola-pola. Nanti ya, kalau misalkan ingin mendalami lebih jauh, ya silakan diterapkan. Ada contoh-contohnya di bawah. Cuman baiknya nanti ada eh, implementasi dan juga dikontekstualisasikan dengan soal IELTS ya. Karena contoh-contohnya ini sudah saya upayakan untuk sering mirip dengan IELTS. Cuman kalau nanti ingin sesuai dengan IELTS, saya juga harus mencantumkan gambar gitu ya. Ini belum belum ada waktu untuk. Jadi gambar terus ini untuk higher lower itu. Tadi sebelumnya sih udah dikasih contoh ya. Nah, terus kemudian ini variasi-variasinya ya. Tapi ya itu kemudian nanti pakai higher lower aja. Nah, kemudian kita masuk ke superlative degree. Ya, ini ringkasannya. Jadi ada beberapa sumber sih sebetulnya. Kalau yang tadi itu pola-pola grammar tuh dari buku grammar. Nah, ini pola yang dari Abraham Tahasoni. Malah kalau saya lihat di beberapa buku tuh itu hanya pola-pola yang tidak terlalu sistematik karena memang sulit ya. Kalau saya pribadi belum belum mensistematisasi khususnya untuk yang comparison degree itu. Kalau yang keren kan gampang ya, cukup mudah lah sebetulnya. Oh, kamu udah dibikin ringkasan. Kalau yang komparatif belum, comparison degree. Tapi poinnya kalau yang superlatif itu ya, poin tadi highest, lowest. Kayaknya udah yang superlatif sebentar. Yang positif maksud saya. Yang ringkasannya tuh, sorry, maaf. Oh belum ya? Oh nggak di ini, nggak di harusnya di slide ini, nggak dimasukin. Nah kalau komparatif itu terlepas tadi ya ada beberapa pola-polanya, ya, tapi yang tadi saya selalu ulang higher lower aja gitu. Nah ini pola-pola atau juga frasa ya memang saya dapati dari buku Ebrahim Tasson dia juga sama poinnya larger, smaller atau higher, lower gitu ya, twice, two times, so itu ya. Tinggal banyak latihan saja. Jadi implementasi untuk superlatif itu di kalimat pertama, komparatif itu kalimat kedua, positif itu kalimat ketiga. Biasanya gitu. Ya. Jadi yang memang seringkali di peserta yang lain itu kan berargumen, oh katanya yang harus dielaborasi, elaborasi itu artinya di explain dan juga eh, diberikan contoh gitu ya. Explain and give the explanation gitu. Explain and give the example gitu. Itu kan harus yang tertinggi dulu biasanya dimulainya. Biasanya tidak yang tidak yang sama dulu atau yang paling beda gitu ya. Tapi biasanya yang tertinggi gitu. Makanya superlatif tadi yang disarankan. Nah, ini masuk ke komparatif ya. Nah, kalau komparatif ini bisa menggunakan twice, three times dan sebagainya macamnya gitu ya. Tapi memang harus diperhatikan apakah memang presisi atau tidak ya. Nilainya harus pas. Nah, terus kemudian ada juga frasa-frasanya. Nanti misalnya mungkin bisa bikin apa sama dengan ice reading tuh. Reading juga belum saya buat kan. Perbedaannya apa gitu ya. Dibuat list PDF ataukah Word ya.
terus nanti di print, kemudian nanti ditempel gitu ya, untuk latihan gitu ya. Jadi kan contoh. Nah, kemudian yang terakhir itu superlative degree, Miss. Nah, superlative degree itu cukup mudah gitu ya, karena memang dia tuh hanya menggunakan IST. Cuman ini ya, ada di Tahason itu bahasa-bahasa yang saya sukai sebetulnya. Karena dia itu bukan the highest aja, ya. Atau kan the highest kan itu biasanya kan highest, the biggest kan itu. Yaitu frasa-frasa kayak rank first, rank second. Ada pertanyaan, loh, emang yang kedua itu emang termasuk ya, termasuk lah. Kan misalkan let's say ada 6 variabel, yang kedua ya masuk. Misalkan the second biggest, the second highest kan bisa juga. Cuman memang kalau saya the third sama the last itu enggak. Kecuali the last ya, jangan saya pakai. Nah, tapi nanti ada penyesuaian rank jadi ranked, ya, stands jadi stood. Hati-hati. Itu tergantung dari tenses. Itu. Ya. Terus kemudian ada pakai yang frasa yang sering saya pakai itu ada kata the most. Nah, the most productive atau apapun ya, the largest, the smallest. Nah, kita dengan grammar, misalnya kalau misalkan belajar lagi grammar ya, at the same time dengan ketika belajar IS ini, maka nanti dengan kemampuan grammar juga akan sangat terbantu ketika misalkan nilainya itu kayak tadi dikontekstualisasikan dengan soal. Misalkan tadi ya, jurusan yang paling banyak dipilih, berarti frasanya apa? The most paling banyak dipilih itu apa? Choice. Selected. Ah, The most selected qualification, atau misalkan mata kuliah yang paling banyak dipilih, the most selected academic course gitu. Terus yang kedua, misalkan komoditas yang paling banyak dibeli. the most. Ya, the most. Biasanya sih pakainya bestseller. Bestseller mah terbaik ya, paling banyak dibeli. Tapi kan eh, itu umum ya. Jadi ada bahasa umum, ada juga bahasa untuk yang penjualan terbaik. Itu ya bestseller ya, kalau nggak salah ya. Ya. The most. Benar, the bestseller. Bentar, ini kita harus bahas dulu ini. Bestseller artinya apa? Bestseller. Kok jadi bingung? Ini maksudnya bestseller. Enggak dong, enggak bestseller dong. Paling Saya banyak jadi, terjual. hah? Paling banyak terjual gitu kan? Paling banyak jual ya? Nah, ini kan tadi disebutnya tuh, saya juga jadi ikut bingung soalnya itu. Kok bestseller gitu? Berarti Bestseller kan, kan mm, bought by large numbers of people gitu. ya boleh, bisa, boleh gitu. Nah, cuman kalau bahasa yang lebih formal ini, Mass purchase. ya, the most purchased commodity gitu. Ini terkait dengan pembuatan frasa nanti jatuhnya. Eh, nggak salah, tapi nggak bener juga gitu kalau pakai bestseller, Miss. Ngerti nggak? Oh iya. Jadi bingung, oh ya bisa, bisa juga. Tapi itu Bestseller mana? tuh jatuhnya ini ya, adjektif. Gimana? Jatuhnya kata sifat ya, Yang mana? bestseller. Enggak, Atau itu noun. frase, frase, frase. Best itu ganti epithet, ya, adjektif, ya, sellernya juga noun ya, penjualan yang terbaik seperti ya, yang paling banyak dibeli. Cuman untuk konteksnya kan tadi pertanyaannya harus fokus ke pertanyaan. Komoditas yang paling banyak dibeli. Oh, Gitu. oke. Nah, itu jadi ini. Nah, itu ya poinnya. Terus kemudian selanjutnya, A uses or produce or consumes the largest, the smallest, the lowest. Nah, ini di satu sisi saya suka frasa-frasa Ebrin Tasoni, tapi ada
di beberapa poin saya juga pakai penulis yang lain ya, tapi sedikit. Majority of the cases, majority of the templates, majority of the patterns I have taken from Abraham Hassone's books gitu. Kebanyakan gitu karena memang frasanya bagus, dia nilainya 9 semua sempurna ya. Listening, reading, writing sama speaking. Nah, terus substitution tadi ini udah habis waktunya lebih menit ya. Nah, ini mungkin nanti kita akan pelajari atau yang terakhir ini ya. Itu substitution, pengganti ya. Pengganti itu nanti kayak misalkan coffee and banana increase gitu ya. Nah, nanti kita makainya the former the latter ya, seperti yang tadi. Yang pertama, yang kedua, the former tuh balikan yang pertama ya. The former president, ya berarti kan presiden yang pertama. The latter itu kan yang kedua ya, maksudnya yang disebutkan kedua. Itu namanya apa? Substitution. Nah, kemudian selanjutnya ada structures. Selain memang kita pakai the percentage, ya, the proportion dan sebagainya macamnya, kita juga pakai the share, contributions, the proportion, sama the percentage dan seterusnya. Nah, kemudian cara menyajikan, misalkan kan kalau yang tadi listening, apa namanya, describing task kan itu pakai increase, decrease. Nah, kalau pola yang pertama kan experience, register dan sebagainya macamnya. Nah, kalau yang comparison degree itu membentuk atau juga menyumbang, tetapi tidak hanya contributed saja, bisa form, accounted for, was responsible, made up, countries, nah gitu. Ya, jadi frasa yang memang untuk yang tren, di mana itu perspektif yang digunakan tuh dari kiri ke kanan atau horizontal perspektif, itu berbeda dengan comparison degree, di mana kan perspektifnya itu highest lowest, dan bahasanya juga it should be used by using their own languages, ya, bahasa-bahasa mereka sendiri ya gitu. Dan itu tidak bisa diterjemahkan literal. Kan responsible itu kan bertanggung jawab, was responsible for itu bukan bertanggung jawab tapi menyumbang gitu. Nah, ini terus subordinating clause dan sebagainya macam itu hampir sama lah dengan konektor lah gitu. Terus yang conclusionnya tuh ini positive degree ini, comparative degree ini, superlative degree ini gitu. Ya, ini pola-polanya karena ini ini yang jadi inti gitu. Ya, cukup saya kira. Atau ada yang ditanyakan mungkin beberapa menit silakan. Belum ada sih. Baik. Baik kalau gitu kita akhiri ya. Ya, thank you, Close sir. our class and see you later.